Halo Sobat Anak, cerita kali ini tentang pendakian Gunung Arjuna. Saat itu di Surabaya cuacanya sedang panas-panasnya, sedang terik. Kemudian saya terpikir untuk mencari tempat-tempat yang sejuk, yang dingin, dan ingin melakukan sebuah pendakian. Tidak lama dari itu saya mengontak teman saya beberapa. Gayung bersambut, Ucok dan Tony membalas chat saya. Kemudian sedikit berdiskusi, kita memilih Gunung Arjuna. Kemudian kita janjian berkumpul di rumahnya Ucok. Dari sana kita bertemu, kita menyiapkan perbekalan, packing, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan, logistik dan lain-lain, tenda. Cuman untuk air memang kita sengaja beli di pasar sekitar sana. Singkat cerita, dari rumah Ucok kita lanjut ke Bungurasi, lalu ke Pasar Lawang. Di Pasar Lawang ini kita nyampe sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Kita mencari informasi di sana tentang transportasi untuk menuju pos perizinan. Kita bertanya-tanya ke warga setempat, ternyata yang ada ojek, hanya ojek. Saat itu memang sudah malam dan itu bulan Desember, akhir tahun. Tidak terlalu ramai. Oke, singkat cerita kita bertemu ojek, kita bicara banyak, lalu kita diantarkan ke pos perizinan. Dalam berjalan kita bercerita tentang Arjuna. Mereka bertanya-tanya, "Mas, cuma bertiga?" "Nggih Pak, cuma bertiga karena memang yang bisa cuma bertiga." Oke, kita sampai di pos perizinan. Saat itu pos perizinan sedang tutup. Kita sempat menggedor-gedor, mengetuk-ngetuk pintunya. "Assalamualaikum, selamat malam." Tidak ada sautan sama sekali. Kemudian agak lama, sekitar 30 menit, setengah jam lah, kita mengetok-ngetok lagi, masih tidak ada sautan. Sepertinya sedang tutup atau tidak ada yang jaga. Lalu kita berdiskusi sedikit dengan Bapak ojek. "Gimana Pak?" "Oke, begini saja Mas," kata Bapak ojek. "Besok sampean naik aja malam ini, besok kita yang coba untuk izinkan." "Gak apa-apa, tapi kita niatnya turun di Purwosari Pak." "Oh gak apa-apa Mas, nanti kita sampaikan sekalian juga." Oke, dari itu kita lanjut ke perkebunan teh Lawang. Kita diturunkan di perkebunan teh Lawang. Bila Bapak ojek itu pamit, kita bilang, "Terima kasih Pak untuk bisa mengizinkan kita ke Persada." "Ya Mas, makasih." Nah, di sini kita lupa membeli air. Nah, di sana itu kondisinya kebun teh, ada rumah dinas, sepertinya rumah dinas untuk para pekerja, dan tidak ada toko. Kita berpikir sejenak, kita berembuk. Kemudian kita melihat ada tong sampah. Kita coba cari tong sampah, dan kita menemukan 3 botol air 1,5 liter dan 4 botol air 600 ml. Setelah kita dapat, ternyata di dekat itu juga ada seperti pemandian umum, seperti kamar mandi umum, dan tidak terkunci. Untungnya di sana. Kita mencoba masuk, kita mengisi botol hingga penuh. Setelah packing, kita masukkan ke botol itu, kita berangkat lagi. Karena malam, itu sekitar jam 11-an. Pada malam kita melewati jalur itu berputar. Jadi kita berputar mengikuti arah kendaraan di kebun teh. Jadi kita memutari kebun, balik lagi memutar kebun, berzigzag. Nah, di situ kita kecapean. Lalu Tony bilang, "Mas, bener tak jalannya seperti ini? Harusnya sih ada jalan lurus." Oh, kita berhenti sejenak dan lihat, kita cari-cari.
ternyata emang bener ada jalan trek lurus, karena emang malam mungkin tidak terlihat. Hanya kita trek lurus, lanjut, kita perjalanan sekitar 1 jam dari sana. Itu tiba-tiba terdengar suara gamelan. Di sini mulai sedikit menegangkan. Awalnya kita berjalan jangka. Setelah kita mendengar suara gamelan, tambah liris, semakin keras, semakin keras, semakin keras. Kemudian si Ucok nyeletuk, "Mas, Ton, dengar." Kita berdua menyaut, "Iya dengar." "Gimana?" Akhirnya saya memutuskan, "Wih, kita berhenti sejenak sampai suara gamelan ini selesai." Jadi kita tunggu, ternyata gamelan ini tidak kunjung selesai. Akhirnya kita mencari tanah lapang untuk mendirikan tenda, karena kita teringat obrolan dengan Bapak ojek, "Mas, kalau dengar suara-suara mending berhenti atau balik. Lebih baik berhenti daripada lanjut, lebih amannya." "Kenapa Pak?" "Ya ini untuk menjaga tradisi." Oke, kita memutuskan untuk berhenti, kita buka tenda, kita masak-masak dan lain, ngobrol-ngobrol, kita tertidur sampai pagi. Tapi setelah paginya kita lanjut jalan, kita packing, lanjut jalan. Setelah jalan sekitar kurang lebih 30 menit, kita itu tiba-tiba keluar dari semak-semak, dan di depan kita itu sudah ada pos 3. Anehnya di situ, kenapa kita tidak melewati pos 1 dan pos 2? Di depan pos 3 kita saling lihat. Kita bingung antara ini beruntung atau gimana kita mendapatkan jalur yang lebih cepat. Tapi juga bingung kenapa jadi seperti ini. Jadi kita lihat gimana, ya tidak ada yang bisa menjawab. Karena kita masih berjalan tidak terlalu lama, kita memutuskan untuk lanjut jalan. Oke, kita bercanda-bercanda lagi, kita melupakan tadi suara gamelan dan tiba-tiba pos 3 kita melupakan. Kita lanjut jalan sampai pos 4 atau 5, itu mulai gerimis. Di sini kita mulai istirahat, kita bikin kopi, mengisi tumbler. Gerimis, karena gerimis kita sedikit makan cemilan-cemilan, dan lalu lanjut lagi sampai di persimpangan arah Tretes, Purwosari, jalur Lawang. Jadi kita sampai di persimpangan. Di situ hujan mulai deras. Kita menggunakan ponco sambil mengeluarkan preset untuk siap-siap. Kita lanjut jalan. Hujan semakin deras. Akhirnya kita membuka preset dan kita kepikiran untuk sekalian menandun air atau mengumpulkan air di preset. Dan alhamdulillahnya preset terisi penuh dan air terisi penuh lagi. Di situ kita bersyukur lagi. Tadi kita tiba di pos 3 tanpa melewati pos 1 2, dan kita beruntung mendapatkan air yang cukup berlimpah karena hujan deras. Jadi kita menggunakan air, hujan sedikit reda, kita masih menggunakan ponco, kita lipat preset, kita jalan lagi perlahan. Terus menuju puncak. Di tengah perjalanan arah puncak, Tony nyeletuk, "Mas, gimana kalau tasnya kita tinggalkan saja untuk mengurangi sedikit beban?" Karena memang saat pendakian kita tidak menemukan pendaki naik atau turun ke manusia lainnya. Oke, boleh. Kita cari tempat untuk menyimpan barang-barang yang tidak diperlukan untuk di puncak. Akhirnya kita menemukan di sana ada sebuah tebing, dan di atasnya itu ada seperti cerukan, dan itu untuk petanda agar kita tidak bingung untuk menitikkan barang ini. Oke, kita tumpuk tas, kita tindih pakai mantel atau ponco, kemudian kita tambah rimbunan daun-daun biar tidak terlihat, dengan tanda tebing yang ada cerukan. Oke, itu sudah mulai agak terang. Kita jalan, kita lepas ponco untuk itu tadi menutupi. Lalu kita lanjut ke puncak.
terang tapi masih berkabut. Jadi kita jalan dengan kabut agak tebal menuju puncak. Alhamdulillah sesampainya di puncak sekitar jam 10 atau jam 11-an siang, karena kita santai juga. Di puncak kabut tebal, jadi pemandangan itu terlihat putih seperti tembok. Kita memutuskan untuk bikin kopi. Setelah kita bikin kopi, tiba-tiba kabut terbuka. Oke, langsung kita foto-foto di sana. Kita ambil foto, tidak lama itu, sekitar 5 atau 10 menit, tiba-tiba kabut menutup lagi. Oke, setelah selesai di puncak, kita packing lagi, kita turun. Perjalanan turun agak cerah, tidak terlalu hujan tapi masih kabut. Sambil kita mencari titik di mana tas kita tadi taruh. Oke, kita menemukan tebing yang berjeruk tadi. Pas di depan itu, tas kita itu tidak ditemukan. Akhirnya kita mencari, dan anehnya itu terletak sedikit jauh dari jerukan. Saya rasa kalau tas itu menggelinding agak aneh ya, karena tatanannya masih sama, tapi posisinya itu tidak pas di depan jerukan. Itu anehnya. Tapi kita tidak berpikir aneh-aneh karena kita tidak terlalu senang untuk berpikir seperti itu. Jadi kita bercanda-bercanda saja. Oke. Tas kita ketemu, tapi jaraknya sekitar 5 atau 10 meter dari titik yang kita ketahui tadi. Ya cukup aneh, tapi ya gimana lagi, ini di gunung. Oke, kita selesai ketemu tas tadi, kita angkut lagi, kita packing ulang, kita lanjut sampai di persimpangan. Di persimpangan itu kita baru bertemu dengan sosok wanita menggunakan ponco sekitar ponco plastik sekitar harga 3.000-an atau 5.000-an itu, sendirian dengan membawa kresek aja. Kita menyapa, "Mbak, sendirian?" "Iya Mas, mau kemana?" "Mau ke puncak." Sepertinya dia mau ritual. Oke, kita ngobrol basa-basi. Kita lanjut turun ke arah Purwosari. Turun ke arah Purwosari agak gelap, sudah mulai gelap karena kita agak lama di puncak sambil menunggu kabut tadi. Kita lanjut jalan dengan lebih padat, hutannya itu lebih padat, suasananya lebih remang. Kita lanjut jalan pelan-pelan. Jalur Purwosari ini terkesan lebih padat hutannya dan lebih gelap, karena emang saat itu sudah sore, sekitar jam 5 atau jam 4 lah mungkin. Kita lanjut sampai di hampir mendekati Eyang Semat, ada sebuah patung yang dililit sama kain putih. Dari jauh kita agak sedikit kaget karena pengalaman sebelumnya. Kita sedikit kaget, tapi kita tetap berusaha untuk tenang. Kita mendekati, ternyata emang sebuah patung yang terlilit kain putih. Di sini saat sekitar jam 5:30 terdengar suara azan maghrib. Dan anehnya, di tengah itu suara azan maghrib, di sebelah kanan itu suara sinden, di sebelah kiri itu suara gamelan dan berbarengan. Kemudian si Tony nyeletuk, "Mas, dengar semua kan?" "Iya, dengar satu." "Gimana?" "Oke, kita lanjut atau berhenti dulu?" Kita bertiga memutuskan untuk berhenti sambil menunggu azan maghrib selesai. Azan maghrib berkumandang hingga selesai, berhenti, dan semuanya mendadak berhenti. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Di depan jalan itu ada jalan bercabang 3. Tapi untungnya jalan itu ketemu dalam satu arah. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Di situ kita mulai agak merinding. "Mas, kita jalan pelan-pelan aja dan saling berdekatan, jangan terlalu jauh." Karena emang kita
selalu menjaga jarak, tidak terlalu jauh, kadang agak jauh, cuma tidak terlalu jauh karena masih terlihat. Lalu kita melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah tidak ada apa-apa sampai di pos. Jadi saya lupa posnya, intinya di sana ada sebuah pondok dan agak besar, cukup besar, dan ternyata di dalam banyak orang di sana. Kita masih di sana, permisi, dan ngomong mas, orang cukup ramah di sana. Kita dipersilakan istirahat, yang udah di sini mas. Oh iya pak. Lalu kita ngobrol sejenak dengan orang-orang itu. Kita sempat bertanya tentang mbak-mbak yang ada di perbatasan tadi, di antara Purwosari, Lawang dan Tretes itu. Pak, tadi kita ketemu mbak-mbak di atas pakai ini, apa dari sini? Oh, enggak mas, dari tadi belum ada yang berangkat kok. Kita sempat bingung, tapi kita berpikir logis, oh mungkin dari jalur Tretes mas, nah, kan ada jalur lagi. Oh kita cukup tenang di sana. Oh iya pak, mungkin dari jalur Tretes. Oke, kita tidak mengurungkan, kita ngobrol sampai akhirnya kita istirahat tidur. Paginya kita bangun, bapak itu tadi menyuruh kita mandi. Mas, mandi mas, dingin pak, kata kita. Tuh ada caranya mas, ini kalau mau mandi, kita dapat ilmu di sana. Kalau mau mandi, diminum dulu airnya sampai terasa agak dingin, masuk ke dalam, baru disiram kaki, siram lutut, pinggang, baru dibujuk mas. Kita coba di sana, dan alhamdulillah emang tidak terlalu dingin, meskipun tetap dingin. Oke, selesai mandi, kita berpamitan. Sebelum berpamitan kita ngobrol, Pak, kita ceritalah apa yang kita alami terjadi. Ternyata jawaban bapak itu cukup simpel. Ah sudah biasa gitu mas. Oke begini mas, kata bapak itu. Nanti saya bantu, intinya sampai pergi dari sini sampai pulang ke sini, insya Allah sudah selesai semua mas. Mungkin pak, makasih mas. Hanya kita pamitan, kita lanjut jalan sampai ke pos perizinan Purwosari. Ternyata pos perizinan itu juga tutup dan nggak ada orang. Jadi kita tidak melakukan izin atau apa karena kita tanya-tanya dulu setempat juga apa-apa mas, lanjut aja. Kalau di sana juga nggak izin. Sebenarnya kita ingin izin, cuman karena kondisi seperti itu, akhirnya ya sudah kita lanjutkan perjalanan. Sampai di bawah, singkat cerita kita ngopi, ada yang minum es teh, ada yang pesen es teh, ada yang pesen kopi. Kita ngobrol-ngobrol di sana. Tak lama dari situ, dari warung itu kita bayar, kita cabut dari warung itu. Beberapa langkah dari warung itu, tiba-tiba gelas es teh pucuk itu pecah. Ya kita kaget dong. Untungnya kita sudah jauh dari warung itu, dan mungkin ibunya tidak menyalahkan kita, mungkin karena kondisi panas. Dan kita berpikir, ah sudahlah nanti. Hanya kita naik bis, baru di bis kita cerita, mas, mungkin itu obrolan bapak tadi, apa? Yaitu setelah kita pergi dari sini, insya Allah semua masalah selesai. Atau mungkin itu pertanda bahwa kita sudah meninggalkan masalah dengan simbol gelas pecah itu. Ya mudah-mudahan. Dan akhirnya kita naik bis melanjutkan perjalanan di Surabaya. Seperti itu kisahnya, Sobat Rana. Cerita hanyalah cerita, tapi setiap cerita selalu ada hikmah sesuai rananya masing-masing.